teman-teman? Kalau ada silakan ditanyakan. Aku tunggu sekitar 2 menit. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa dilanjutkan, ke Sam. Silakan, Sam. Oke, thank you, Letin. Jadi aku mau ngejelasin untuk soal ini teman-teman. Permasalahan apa? Permasalahan simplex table. Simplex table. Metode yang dipakai buat menemukan optimal solusinya apa? Simplex table. Ini bisa di nextin. Kita punya permasalahan maksimum Z sama dengan X1 plus X2 dan subjek tuh konsennya udah ada di situ. Hal yang pertama kita lakuin itu apa? Pertama, kita ubah dulu constraint yang ada di sini, kecuali constraint non negativity. Constraint non negativity itu constraint X1 sama X2 itu constraint non negativity. Selain dua constraint itu, kita ubah jadi bentuk standar, teman-teman. Bentuk standar itu gimana? Kita masukin tag variabelnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6, X2 tambah X4 sama dengan 3. Nah, X3 dan X4-nya ini adalah slack-nya. Dan kenapa kita harus tambahin itu? Karena di sini konsepnya kita mau bikin bentuknya jadi sama dengan dulu. Dan kalau teman-teman bingung, kenapa nilainya plus X3 dan plus X4 sih, Mas? Nah, di sini itu kita tuh permasalahan di konsen satunya. X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 6. Kurang dari 6. Nah, berarti yang mana yang lebih besar? Berarti kan 6 yang lebih besar ya. Berarti kalau 6 yang lebih besar, gimana cara kita buat bikin ini sama dengan? Kita tambahin flag variable. Di sebelah kiri, kita tambah X3, makanya itu nilainya positif. Nah, misalkan nanti case-nya X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 6. Kalau lebih besar kedua constraint-nya, terus kita lakuin iterasi. Konsepnya adalah lakukan iterasi hingga tidak ada nilai positif pada row Z untuk kasus minimasi dan tidak ada nilai negatif pada row Z untuk kasus maksimasi. Sedangkan kita di sini problemnya adalah kasus maksimasi, teman-teman. Jadi kita harus lakukan iterasi hingga tidak ada nilai negatif pada row Z-nya. Di sini kita bisa lihat awal pada iterasi 1 itu ada min 3, min 5, setelah itu ada min 3, dan di iterasi 3 udah nggak ada lagi. Berarti itu udah selesai iterasinya. Nanti aku bakal coba share screen Excel biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, terus konsep lanjutannya, pada step iterasi tentukan variabel non-basic yang menjadi variabel basic dan variabel basic yang menjadi non-basic. Ini sama dengan leaving variable dan juga variabel yang masuk, teman-teman. Jadi pada step iterasi selanjutnya akan ada variabel basic dan non-basic yang bertukar posisi. Setelah itu ada juga ubah nilai pivot value menjadi nilai 1 dan kolom yang sama dengan pivot value menjadi nilai 0. Di sini bisa dilihat
Itu yang merah-merahin itu pivot value-nya. Nah, di iterasi selanjutnya, kolom yang bersinggungan sama pivot value itu sisa yang lainnya adalah 0. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan perpindahan nodes dari setiap iterasinya. Itu gimana ngelihatnya? Kita lihat dari apakah ada variabel basic yang seharusnya variabel basic X1 dan X2, dan kita lihat di RHS-nya. Nah, oke, aku coba share screen dulu sebentar. Oke, di sini. Nah, jadi tadi konsepnya awalnya gimana? Aku pindahin dulu ke sini. Konsepnya awalnya itu kita punya maksimum 3x tambah 3x1 tambah 5x2. Nah, itu kita jadiin ke kiri semua. Kita jadiin ke kiri semua. Jadinya, ini kan kalau kita baca 3x1 tambah 5x2 terus kita masukin juga di iterasi pertama selalu variabel flag yang menjadi variabel basic X3 dan X4. Nah, X3 ini value yang ngikutin dari mana, teman-teman? Ini ngikutin dari constraint yang kita punya. Jadi teman-teman lihat di sini, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. X1-nya jumlahnya 1, tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. 6 itu apa? RHS-nya. Di sini kita masukin RHS-nya. Nah, setelah itu, untuk constraint yang kedua, X2 tambah X4 sama dengan 3. Ini Z-nya 0, X1-nya 0 karena nggak ada X1. Terus X2-nya 1. Ditambah X3-nya nggak ada karena X3 itu select variable yang pertama. Untuk constraint 1, setelah itu tambah X4, 1 juga. Sama dengan RHS-nya di sini 3. Oke. Jadi habis itu kita udah bisa ngebentuk ini. Yang aku blok ini. Pertama itu udah bisa ngebentuk yang aku blok ini dengan variabel basic X3 dan X4. Karena awal ini iterasi pertama variabel select adalah variabel basic. Dan untuk variabel non basicnya adalah variabel lain selain variabel basic. Yang pasti lain selain X3 dan X4 itu X1 dan X2 kan. Dan representing 0, nodes 0 dan 0 dengan nilai Z0. Nilai Z0 kita lihat dari mana? Ini di row Z, kita lihat RHS 0. Kalau dia mewakili nodes mana, representing nodes mana, 0,0, kita lihat dari variabel X1 dan X2, karena di sini variabel yang benar itu, X1 dan X2, variabel 3 dan 4 itu cuman hayalan kita, karena tidak ada variabel X1 dan X2 di variabel basic, maka dia titiknya 0,0. Nah, itu untuk penjelasan deskripsinya, dari mana ini bisa didapatkan, dan terus gimana untuk melakukan iterasinya. Berpegangan ke konsep tadi, kalau misalkan ini maksimasi, berarti tidak ada nilai negatif pada row Z. Tidak ada nilai negatif pada row Z. Row Z itu yang mana? Ini row Z yang aku blok. Nah, di iterasi pertama, setelah kita masukin tadi, kita punya nih. Row Z-nya itu ada yang negatif, min 3 dan min 5. Nah, setelah kita dapetin ini, min 3 dan min 5, berarti kita punya dua pilihan kan? Apakah kita akan mencoba untuk mengubah non-basic variable itu min 5 atau min 3. Nah, kenapa kita pakai yang min 5 di sini? Karena tidak ada nilai negatif. Oleh karena itu, variabel
yang akan menjadi variabel basic selanjutnya. Bisa lihat di sini X2 non basic, dia di sini akan menjadi variabel basic pada iteration selanjutnya. Variabel non basic yang akan menjadi variabel basic pada iteration selanjutnya itu adalah X2. Kenapa? Karena dia nilai negatifnya, dia nilai yang paling negatif dibandingkan X1. Nilai yang lebih negatif dibandingkan X1. Oleh karena itu kita dapat nih, kalau dari kolomnya ini yang mau kita lakukan kalkulasi untuk nyari pivotnya. Nah, sedangkan kita belum dapat dari sisi row-nya kan. Mau row yang mana? Ada dua pilihan, X3 dan X4. Nah, untuk dari row-nya sendiri, kita bisa lihat di sini. Di kedua nilai ini, kita bagi dengan RHS dibagi dengan kedua nilai ini. Nah, terus kita hitung yang namanya rasio. Rasio adalah right hand side-nya dibagi dengan nilai variabel yang bersinggungan dengan variabel non basic yang mau pindah tadi. Persinggungannya di mana? Nah, ini kan dia di 1 ya. Berarti 6 dibagi 1. Nah, kalau yang buat X4 ini 3 dibagi 1. Nah, terus yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih kalau dari rasio adalah rasio yang paling kecil. Variabel basic yang akan keluar dari variabel basic pada iterasi selanjutnya yang kita pilih adalah yang mempunyai rasio paling kecil. Jadi kita dapat di row X4 ini. Terus kita dapat perpotongannya pivotnya di 1. Nah, setelah itu kita dapat pivot 1. Untuk apa sih pivot 1? Untuk melakukan iterasi selanjutnya, teman-teman. Iterasi selanjutnya itu gimana? Iterasi selanjutnya kita berdasarkan konsep tadi, di mana kalau kolom variabel basic yang pindah ke variabel non basic yang pindah ke variabel basic harus 0. Dan nilai pivot value harus 1. Di sini karena nilai pivotnya yang merah ini, yang aku merahin, udah 1. Jadi udah nggak perlu kita bagi lagi untuk menjadi 1. Yang perlu kita lakuin cuman row selain row dari yang ini harus kita jadiin 2 ini harus kita jadiin 0. Nah, kita jadi 0 gimana caranya? Kita tambahkan atau kurangkan dia dengan row pivot tadi. Di sini buat bikin 0 di persilangan Z dan X2 itu gimana caranya? Caranya adalah row dari Z ini min 5 kita tambahkan dengan 5 kali variabel dari kolom yang menjadi pivotnya. Dari row yang menjadi pivotnya. Makanya di sini kenapa dia 0 min 5 ditambah 5 dikali 1 min 5 ditambah 5 nilainya 0. Dan kita lakuin juga buat yang row lain. Di sini E14 1 dia nilainya 1 harus jadi 0, dengan kita kalkulasikan dengan row X4 di iterasi 1 ini. Jadi tinggal 1 plus min 1. Makanya hasilnya 0. Dan ini formula yang tadi kita aplikasikan kedua variabel, kedua persilangan ini, itu kita aplikasikan juga ke row yang sama. Misalkan untuk ini E13 tambah 5 kali E21 min 5 ditambah 5 dikali 1 kita aplikasikan juga di nilai persilangan Z dan X1 nya ini.
min 3 wait sebentar, min 3 ditambah 5 kali 0, makanya min 3. Contoh yang ini, 0 ditambah 5 dikali 1, makanya 5. Nah, kita aplikasikan kedua row tadi, dan setelah kita aplikasikan, kan kita punya form yang baru, form yang ini, iterasi 2. Iterasi 2, deskripsinya gimana? Deskripsi yang sebelah kiri ini, variabel basicnya adalah X3 dan X2, dan variabel non-basic selain variabel basic, X1 dan X4. Dia mewakili nodes mana? Representing nodes mana? Dia mewakili nodes 0 dan 3. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3. Tahu dari mana? Karena kita lihat di sini, variabel yang mau kita cari itu kan nilainya pasti X1 dan X2 ya. Nah, variabel X2 ini udah masuk ke basic. Variabel X2-nya udah masuk ke basic dan dia punya RHS-nya 3. Sedangkan variabel X1-nya belum masuk kan ke basic. Di sini masih X3 kan. Makanya dia 0, nggak ada nilainya. Di X2-nya 3, X1-nya 0. Gitu. Nilai Z-nya lihat dari mana? Lihat dari RHS. RHS di row Z-nya. Oke, habis itu kita lakuin lagi sama kayak tadi. Kita cari yang nilainya minus yang mana. Ini nilai minus. Setelah itu kita bingung yang mana yang harus row-nya yang harus kita operasikan. Ya, kita cari rasionya. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Di sini 3 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil kan 3 ya. Nah, maka dari itu row yang kita operasikan untuk iterasi 2 adalah row X3 ini. Untuk kolomnya adalah X1. Nah, artinya gimana? Artinya si X3 ini pada iterasi 3 akan keluar dari basic variable. Dan X1 akan masuk ke basic variable. Makanya di sini teman-teman kalau sadar, ini jadi X1, ini jadi X. Ini tetap X2. Dan X3-nya udah nggak ada lagi di sini, udah berubah jadi X1. Nah, di iterasi 3 ini kita lihat semuanya udah aman, udah nggak ada lagi nilai negatif untuk kasus maksimasi di row Z. Oleh karena itu ini udah bisa dibilang sebagai solusi yang optimal. Dan ini mewakili nodes mana? Mewakili nodes yang di basic ini. Di basic X1. X1 RHS-nya 3. Makanya dia 3, X2 RHS-nya 3, jadi 3,3. Dan untuk Z-nya sama dengan 24. Kalau teman-teman mau lihat perpindahan nodes-nya, ini untuk iterasi 1, dia masih di 0,0. Untuk iterasi 2, dia pindah ke 0,3. Dan di iterasi 3, dia pindah ke 3,3. Solusi yang optimal. Nah, sampai situ berarti case-nya udah selesai. Untuk case yang tadi, case maksimasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, terus kalau minimasi gimana? Kalau yang minimasi, sama kayak tadi. Kita cuman perlu lakukan iterasi hingga tidak ada nilai positif pada row Z-nya. Kita ke Excel, tidak ada nilai negatif, tidak ada nilai positif pada row Z-nya. Sama kayak tadi, ini semua setelah kalian ubah jadi bentukan standar, dimasukin ke row dimasukin ke tabel di iterasi 1. Di iterasi 1 kita lihat nih, kita punya nilai yang positif itu berapa? 5. Ini Z jangan dihitung, kenapa? Karena Z ini kan objektif function kita ya, bukan variabel. Jadi Z-nya nggak usah pengaruh, ini Z-nya positif, cuman dia nggak ikut masuk ke konsep yang tadi, harus dijadi negatif. Yang harus jadi negatif itu variabelnya, X ini semua. Nah, ini 5. Terus rasionya mana yang paling kecil? Rasio di row X3. Nah, karena itu pivotnya 8, kita operasikan seperti tadi, dan dapatlah segini RHS-nya. Dan ini merepresentasikan nodes mana? Nodes X2
pindah ke 1,5. X1-nya nggak ada, karena X1-nya 0. Karena X1-nya nggak ada di basic variable. Di sini masih X4 dan udah optimal. Tahu udah optimal dari mana? Karena ini kasus minimasi dan di variabel row Z udah nggak ada lagi nilai positif. Kalau kita melihat ke perpindahannya, di sini dari 0,0 dia pindah ke 1,5. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan dulu sebelum dilanjut sama Nextin. Oke, boleh Zan. Oke. Halo Mas, suaraku aman nggak ya? Masuk aman. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya terkait step setelah kita dapat pivot itu, Mas, kan tadi kita harus operasi dari row-nya itu terhadap pivot ya, Mas ya. Betul? Oke. Iya. Nah, itu bisa minta tolong diulang nggak, Mas? Tadi aku agak nggak ngeh soalnya. Oke, aku coba ya. Oke, bentar aku share screen. Ya, sebelah sini ya, Zan. Iya betul, Mas. Kenapa bisa jadi iterasi 2-nya nilainya berubah gitu ya? Iya betul, Mas. Begitu. Nih, jadi konsepnya pivotnya kan ini. Nah, berarti kolom di pivot, selain dari kolom pivot, di iterasi selanjutnya jumlah nilainya harus 0. Lihat ya perbedaannya. Ini min 51, ini 0. Jumlahnya harus 0. Nah, gimana cara kita nolinnya? Dengan cara kita menjumlahkan antara pivot variabel ini, pivot kolomnya ini, dengan kolom selain pivotnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak berubah ya pivotnya nilainya ya. Masih tetap 0, 0, 1, 0, 1, 3. Nah, gimana caranya? Di sini, gimana cara kita nolin? Min 5, kita punya 2 angka, min 5 sama 1. Gimana cara nolinnya? Min 5 ditambah 5 dikali 1. Hasilnya 0. Kalau untuk yang bawahnya, ini kan udah sama-sama 1 ya. 1, 1. X3 di pivotnya 1, X4-nya sebagai pivotnya 1. Ya kita berarti tinggal kita kurangin aja. Kita kurangin si X4 tadi. Ini. Kita kurangin X4 tadi dengan si X3-nya. Kalau di sini X3 ditambah minus X4. Aku bikinnya formulanya gitu biar nggak bingung. Jadi variabel kolom, nilai di kolom ini dioperasikan dengan nilai di pivot. Nah, kan tadi udah nih 0 sama 0. Bentuknya awalnya gini. 0, 0. Nah, kita dapatnya 2 ini dulu. Kita dapatnya 2 ini. Nah, ini dengan formula yang sama tadi, dengan cara menambahkan Z dengan 5 dikali pivotnya, kita lakukan ke kolom yang sama. Mungkin kalau aku cuman drag kayak gini, mungkin kamu paham nggak? Untuk yang bawahnya juga, kita operasikan formula yang sama tadi dengan kolomnya yang sama. Gitu. Gimana, Zan? Oke Mas, berarti angka di kolom pivot selain angka pivot itu kita harus nolin gitu ya Mas ya? Iya, di iterasi selanjutnya harus 0 dia. Harus Gitu. 0 ya, oke baik Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, boleh. Boleh
Genta, Rahel, Indonesia, Pak Dede. Boleh mau nanya apa? Oke, baik Mas, apa suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik Mas. Saya mau tanya, itu tadi yang represent apa tuh Pak, Mas? Oh, mewakili notes mana gitu ya? Represent notes mana gitu. Nah, iya, itu aku mau konfirmasi aja. Itu tuh buat nunjukin titik-titik di grafiknya itu kan ya Mas? Iya, untuk menunjukkan iterasi mana merepresentasikan titik mana gitu. Oke, Jadi baik. nanti Jadi kita bisa tahu nih perpindahan dari titiknya sampai ke titik optimal itu gimana sih gitu. oke Mas. Tapi kan kita kan yang di soalnya itu yang X aslinya itu cuma X1, X2 kan Mas. Makanya itu Ya, titiknya cuma ada. Tapi kalau misalnya X-nya itu misalnya lebih dari 2, misalnya 3, apakah itu nanti titiknya jadi ada 3 juga atau gimana ya Mas? maksudnya titiknya jadi 3 gimana tuh? Itu kan representingnya itu kan cuman representing dari X1 sama X2 ya kan ya Mas? Oh, maksudnya Nah, kalau misalkan variabel kita tuh yang aslinya X1, X2, X3 gitu ya? Iya betul Mas. Nah, kalau udah melibatkan 3 gitu, kita udah nggak bisa pakai simplex ini. Udah nggak akan bisa, soalnya susah. Bukan susah sih, emang nggak bisa untuk direpresentasikan secara 2 dimensi gitu kan. Nah, jadi simplex ini emang untuk yang variabel aslinya ada 2, akan sampai ke 3 tadi. Misalkan variabel aslinya X1, X2, X3 nggak akan bisa. Dia cuma bisa X1 atau X2 gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Mungkin kalau yang udah 3 tadi, lebih banyak dipakainya itu, mungkin kalian udah pakai software-software kayak Solver, Lingo gitu. Tapi kalau misalkan di soal ya, tahu aku nggak akan sampai lebih dari 2, karena gimana, kalkulasinya repot juga kan, dan kalian juga pasti butuh waktu untuk ngerjain. Jadi selalu dikasih itu 2. Tapi kalau mau ditanya bisa atau enggak, bisa kan, memusingkan dan merepotkan. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi, bisa dilanjut sama Bestin. Oke, makasih Sam. Mungkin aku mau lanjutin ya teman-teman untuk pembahasan soalnya. Aku akan bahas soal yang nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini banyak anaknya. Yang pertama itu yang A, tentukan nilai A, B, dan C dari soal ini. Oke, aku langsung bahas saja. Untuk nomor 2A, untuk yang A kita dapat cari, kita kan tahu nih bahwa basic variable X2 itu merupakan basic variable, sehingga nilai A-nya itu harus 1 karena dia basic variable. Yang kita tahu itu basic variable itu nilainya harus 1 kan teman-teman. Oke, jadi nilai A-nya itu 1. Kemudian untuk mencari B-nya itu, kita itu harus membuat tableau dari persamaan aslinya. Nah, di sini persamaan aslinya itu ada ini, aku coba pakai pen. Ada ini. Itu aku buat ke dalam bentuk tableau, yaitu ini, dengan aku tambahin 2 set variabel yaitu S1 dan S2. Di mana di sini kalian bisa lihat bahwa basic variabelnya itu ada Z, S1 dan S2. Nah, di tableau yang udah optimal ini, itu kan kita dapat lihat bahwa basic variabel yang diganti itu S1 diubah jadi X2. Jadi cara untuk mencari nilai B-nya itu sebenarnya kita mengusahakan gimana caranya agar tableau ini baris keduanya itu bisa berubah jadi X2 gini. Nah, di sini kan kalian udah lihat nih bahwa nilai A itu sebenarnya 1. Nah, gimana kita cara ubah nilai A-nya ini sama dengan 1? Berarti yang baris kedua ini kita bagi 2 kan teman-teman. Jadi udah kalian
buat persamaannya bisa langsung kalian masukin aja. Di sini yang RHS-nya juga sama. Jadi RHS yang ini itu sama dengan setengah dari B. Nah, untuk itu maka didapatkan jika kalian hitung juga maka akan didapatkan nilai B-nya menjadi 5. Nah, untuk mendapatkan nilai C juga itu sama aja sebenarnya. Untuk mencari nilai C dapat menggunakan cara yaitu mencari baris ketiga B3 dari iterasi kedua dapat menggunakan rumus B3 aksen sama dengan B3 dikurang B2. Nah, masukin nilai RHS-nya di mana 3/2 sama dengan C dikurang 5/2 didapatkan C-nya adalah 4. Oke, mungkin nanti ini agak sedikit membingungkan. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung bisa ditanya di yang selanjutnya. Untuk 2B itu kita disuruh cari sensitivity analysis. Nah, di mana ditanya jika constraint ke ini itu ditambahin 1 resource-nya. Nah, jadi itu caranya kita menggunakan rumus perubahan dari RHS. Kalau misalnya kalian belajar sensitivity analysis, itu ada gimana caranya kita mencari sensitivity analysis-nya jika RHS-nya diubah. Nah, cara mencarinya itu kita dapat menggunakan rumus karena di sini yang diubah itu basic variabelnya, maka kita itu menggunakan rumus ini teman-teman. B inverse dikali B. Nah, di mana B-nya itu adalah ini. Koefisiennya kalian ambil jadi 1, 2, 1, 1. Kalian inverse jadi min 1, 2, 1, min 1. Kemudian B inverse ini kalian kalikan dengan matriks B. Matriks B itu adalah matriks Rayleigh yang barunya. Yaitu tadi kan nilai B 5, nilai C 4, jadi nilai 5 plus theta, baru di bawahnya ada 4. Terus B inverse dikali B-nya itu sama dengan ini. Kemudian B inverse dikali B-nya sama dengan 3 dikurang theta. Di bawahnya itu 1 ditambah theta. Nah, ini kalian itu harus buat ini lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 semua. Jadi 3 dikurang theta lebih besar sama dengan 0, 1 ditambah theta lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalian dapat nilai theta-nya itu ini. Kalau misalnya ada lebih dari 3 constraint, kalian akan dapatkan nilai theta-nya itu kayak 3 gitu. Nah, kalian masukkan ke dalam persamaan garis ini. Terus akan kalian dapatkan bahwa theta-nya itu min 1 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan 4. Nah, apa sih artinya ini? Jadi jika resource dari B-nya itu berkurang di antara min 1, bertambah di antara min 1 atau 4, itu nilai optimalnya itu tidak akan terganggu teman-teman. Jadi ini adalah batas sensitivitas dari perubahan constraint yang B ini tadi. Oke, mungkin selanjutnya itu ada duality. Di sini kalian sebenarnya soal C ini mudah, kalian tinggal ubah ini jadi dualnya, di mana kalian dapat menggunakan teori-teori ini atau kaidah ini, di mana jika dia minimasi variabel lebih besar sama dengan akan diubah jadi lebih kecil sama dengan, maka terus lebih kecil sama dengan akan diubah menjadi lebih besar sama dengan pada constraint maksimasinya atau constraint dualnya. Kemudian unrestricted akan diubah jadi sama dengan. Kemudian untuk constraint-nya lebih besar sama dengan akan diubah menjadi lebih besar sama dengan untuk variabel. Kemudian lebih kecil sama dengan akan diubah menjadi lebih kecil sama dengan di variabel. Kemudian sama dengan akan diubah menjadi unrestricted di variabel, teman-teman. Untuk contohnya itu sendiri, persamaan ini. Oke, untuk persamaan ini sebenarnya untuk persamaan duality itu kan ini maximize ya teman-teman. Jadi kita ubah itu ke minimize atau minimasi dengan objektifnya itu merupakan RHS, yaitu di sini kan RHS-nya ini 5 sebenarnya, baru ini 4, jadi 5Y1 plus 4Y2. Nah, untuk constraint-nya itu sendiri, kita ambil dari constraint-nya ini, kan di sini ada di constraint yang pertama itu ada 1x1, di constraint kedua itu ada 1x2. Jadi dapat kita tulis Y1 plus Y2 itu lebih besar
Karena kan ini lebih kecil teman-teman. Jadi kita buat jadi lebih besar sama dengan, nah nilai lebih besar sama dengannya ini adalah nilai X1 di objektif yang primal. Nah ini kan 2. Nah jadi 2. Selanjutnya sama aja. Untuk constraint yang kedua itu, ini kan 2x2 sama 1x2. Jadi tinggal kalian masukin aja 2y1 plus y2 lebih besar sama dengan 4. Untuk constraint, untuk yang nilai y1 y2-nya itu kalian juga dapat mengikuti ini. Di sini kan variabelnya lebih besar nih. Variabelnya lebih kecil sama dengan, berarti nilai constraint-nya itu maksudku di sini kan constraint-nya nilainya semua itu lebih kecil sama dengan. Jadi untuk di kasus dualnya ini variabelnya itu lebih besar sama dengan 0 semua teman-teman. Oke, mungkin nanti ini agak sedikit membingungkan teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bingung di mana bisa ditanyain selanjutnya. Aku lanjut aja ke 2D-nya karena 2D mungkin akan menguras banyak waktu. Oke, selanjutnya ada 2D yaitu mencari solusi dari persamaan dualnya. Di sini aku akan mengajarkan kalian menggunakan dua metode, yaitu metode two-phase sama metode Big M. Untuk metode two-phase sendiri itu seperti yang udah aku jelaskan di teori tadi, itu merupakan metode di mana kita menggunakan dua fase, di mana fase pertamanya itu kita menghapuskan artificial variable. Nah, di sini karena constraint-nya itu lebih besar sama dengan, atau dapat kita sebut dia memerlukan surplus variable, maka kita memerlukan artificial variable untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena seperti yang kalian tahu juga, basic variable itu harus mempunyai koefisien 1, teman-teman. Oke. Ini persamaannya aku ubah ke dalam bentuk kanonik. Ini udah dalam bentuk kanonik. Ininya belum bentuk kanonik sih, tapi kalian tinggal tambahin min 0 E1, E1, min 0 E2, sama plus A1 plus A2. Nah, di mana yang tadi udah dijelaskan di teori juga bahwa A1, A2 ini kan sebenarnya variabel artifisial. Jadi, usahakan nilainya itu 0. Atau harus nilainya itu 0. Nah, untuk V1 itu sendiri, kalian tinggal masukin ini. Kita mau meminimasi A1 dan A2-nya. Jadi, di sini aku ubah ke maximize. Kalau misalnya kalian mau ubah ke minimize juga nggak apa-apa, ini min. Jadi, maximize ini, atau minimize ini juga nggak apa-apa. Terus constraint-nya itu Y1 plus Y2 dikurang E1 plus A1 sama dengan 2. 2Y1 plus Y2 dikurang E2 plus A2 sama dengan 4. Y1, Y2 lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan 0. Ini aturan min 1 ya teman-teman. Tapi sama aja kok pengerjaannya. Oke. Selanjutnya itu, ini adalah bentuk kanonik dari persamaan di samping, atau tablu dari persamaan di samping. Nah, step pertama yang harus kalian lakukan itu, kalian harus membuat nilai artificial variable-nya itu menjadi 0. Jadi ini kita harus ubah jadi 0 dulu. Dengan cara gimana sih? Oke. Dengan cara B0 atau baris 0-nya ini min ya teman-teman. B0 atau baris 0-nya ini kita ubah, atau kita tambah, atau kita kurangi dengan baris 1 dan baris 2. Nah, jadinya itu akan menjadi seperti ini. Jadi min 1, min 3, min 2, 1, 1, 0, 0. Jadi di sini nilai dari A1 dan A2-nya itu udah 0, teman-teman. Dan nilai RAS-nya juga udah jadi min 6. Nah, sama seperti metode simplex tadi, kalian itu mencari rasio yang paling kecil, karena di sini dua-duanya rasionya sama. Jadi aku ambil baris ke 1 sebagai baris pivotnya, kemudian nilai pivotnya itu karena yang Y1 ini lebih kecil minusnya, karena ini kan kita maximize, jadi kita harus cari nilai min yang lebih besar, yang lebih kecil, jadi min 3. Di situ kita dapatkan pivotnya adalah bernilai 1 ini. Oke, kemudian ini iteration 0-nya. Kemudian pada iteration 1, kita ubah bentuk ini, jadi ini kan udah 1, jadi
kita ubah seperti yang tadi dibilang Sam juga, kolomnya itu menjadi 0 dengan cara baris yang ke nolnya itu kita tambahin 3 dari iterasi B1, kemudian B1 nya itu sama dengan B1 aja, nggak apa-apa. B2 aksennya itu sama dengan B2 dikurang 2 B1 aksen. Akan didapatkan hasil sebagai ini. Dan juga basic variabelnya itu yang kedua akan diganti menjadi Y1. Oke, kemudian karena kita udah dapat nilai Y1-nya atau iteration pertamanya, dan di sini juga masih ada nilai minus yang besar juga di sini. Oke, jadinya itu kita tentuin lagi nih pivotnya. Nah, pivotnya itu kan di kolom S1 dan juga baris kedua. Baris kedua ini yaitu dengan nilai 2. Kemudian itu kalian cari mungkin kalian bertanya, kenapa sih nggak ini? Karena kan ini lebih kecil daripada 0 ya. Nah, untuk rasionya sendiri itu kita tidak boleh menggunakan rasio yang negatif, teman-teman. Jadi, harus rasio yang 0, kalau nggak yang positif. Jadi, kita ambil yang baris kedua. Kemudian sama aja kayak yang tadi, simplex kalian iterasikan. Di sini aku gunakan iterasi B0 aksen sama dengan B0 plus 2B2 aksen. Kemudian B1 aksen sama dengan B1 plus B2 aksen. Kemudian B2 aksen sama dengan setengah dari B2. Didapatkan hasilnya sebagai ini. Karena di sini kalian lihat basic variabelnya itu udah gak ada artificial variabelnya lagi, jadi kalian bisa lanjutkan ke phase kedua. Karena tujuan kita di phase 1 itu kita hanya ingin mengeliminasi artificial variabelnya tadi. Oke, mungkin untuk phase 2-nya akan kita lanjut. Di sini untuk phase 2-nya itu nilai yang atas ini itu udah bisa kalian masukin dari nilai awalnya. Jadi nilai awalnya itu kalian masukin aja nilai objektif awalnya. Di sini kan min 5 sama min 4. Kemudian yang harus kalian lakukan itu adalah mengusahakan kolom di mana basic variabelnya itu nggak boleh ada nilai gitu. Jadi baris 0 dari basic variabel Y1 ini kan masih ada nilai. Nah, gimana caranya agar baris 0 dari basic variabel itu 0 juga. Nah, itu dengan cara kalian tambahin aja B0 aksen sama dengan B0 plus 5B1. Karena kan untuk membuat itu 0 kita dapat menjumlahkannya dengan baris 1. Nah, didapat hasilnya ini. Karena ini sebenarnya kalau nggak salah soal minimasi, dan kita harus cari nilai B0 atau baris 0-nya yang paling positif. Karena di sini udah gak ada yang positif, berarti dapat dikatakan bahwa solusi optimal dari persamaan dualnya adalah Y1-nya sama dengan 2, S1-nya sama dengan 0, E2-nya sama dengan 0, dan Y2-nya sama dengan 0, dengan nilai Z adalah 10. Oke, mungkin aku lanjutkan aja lagi ke metode Big M. Untuk metode Big M itu seperti yang udah dijelaskan di teori tadi, adalah metode dengan memberikan nilai besar pada artificial variable. Karena di sini nilainya minimasi, maka artificial variabelnya itu kita plus. Nah, jika kasusnya itu maksimasi, maka artificial variabelnya ini dapat kalian min, teman-teman. Oke, sama seperti pengerjaan simplex tadi, ini merupakan tablonya dengan basic variabelnya Z, A1, A2, dan kemudian ini untuk iteration 0-nya, di mana sama seperti metode two phase. Jadi nilai A1, A2-nya ini harus kita nolkan dulu, teman-teman. Nilai di baris 0-nya ini dengan cara apa? Di sini kita dengan cara B0 aksen sama dengan B0 plus M dikali B1 plus M dikali B2. Jadinya didapatkan hasil iterasi 0-nya sebagai ini. Sama aja kalian cari rasio atau kalian cari nilai pivotnya. Di sini pivotnya itu di Y1 dan di baris ke-1 ini. Dengan rasio 22. Aku ngambil, kalian mau ngambil yang bawah juga gak apa-apa, kalian mau ngambil atas juga gak apa-apa. Di sini aku ngambil yang baris 1 karena kebetulan nilai dari pivotnya itu udah 1, jadi kalian gak usah repot-repot lagi. Oke, next ke iteration satunya. Di situ kalian
buat kolom dari pivot yang tadi itu 0 dengan cara B0 aksen sama dengan B0 plus min 3M tambah 5 dikali B1 aksen. Kemudian untuk B1 aksennya itu sendiri adalah B1, kemudian untuk B2 aksennya itu adalah sama dengan B2 dikurang 2 dikali B1 aksen. Nah, di mana didapatkan hasil iterasi satunya itu ini, dapat kalian lihat sendiri. Kemudian, untuk selanjutnya itu, kita cari pivotnya juga lagi. Di sini ada sama aja, kita cari, kalau untuk yang Big M ini, kalian cari positifnya itu kalian tinggal memerhatikan nilai M-nya aja teman-teman, karena M-nya ini kan nilainya sangat besar. Jadi misalnya, kalau aku nanya nih, bentar, dari yang sebelumnya, 3M dikurang 5, sama 2M dikurang 4, mana sih yang lebih besar? Nah, kalau misalnya kalian di sini, itu 3M dikurang 5 yang lebih besar, karena kita menganggap bahwa M itu adalah bilangan yang besar sekali, bisa jadi 1 miliar, 1 triliun, dan lain sebagainya. Jadi, 3M itu merupakan, 3M dikurang 5 itu merupakan bilangan yang paling positif, atau paling besar. Di sini juga sama, karena di sini satu-satunya bilangan positif adalah 2M dikurang 5, maka kita lakukan iterasi atau pivotnya itu kita dapatkan ini, di baris kedua. Kemudian sama aja, sama metode simplex itu kalian cari rasionya dan juga, kalian jadikan, kolom S1 ini sebagai 0 dan juga nilai pivotnya itu 1, dengan cara sama juga, B0 aksen sama dengan B0 plus di sini, min 2M plus 5 dikali B2 aksen. Kemudian B1 aksen sama dengan B1 plus B2 aksen. Kemudian untuk baris yang keduanya itu B2 aksen sama dengan setengah B2. Di sini kalian lihat bahwa tidak ada nilai yang positif lagi, jadi dapat dikatakan bahwa iterasi kita sudah selesai dan kita sudah mendapatkan nilai optimal. Nah, jadi solusi optimal dari persamaan dualnya adalah Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, dan E2 sama dengan 0, dengan nilai Z sama dengan 10, teman-teman. Jadi, sama, metode two-phase-nya juga dapat Z sama dengan 10, dan metode Big M-nya juga sama. Oke, mungkin sekian pembahasan nomor 2. Jika teman-teman ada pertanyaan, monggo ditanyakan, teman-teman. Aku tahu membingungkan, makanya kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan, teman-teman. Oke, silakan Akmal. Oke, halo Mas, terima kasih. Mungkin mau making sure aja kalau rasio itu untuk semua metode tetap nggak boleh negatif ya Mas ya? Untuk semua metode tidak boleh negatif. Oke, baik. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, mungkin untuk Katarina, silakan. Oke Mas, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau ini sih Mas, mau konfirmasi aja. Buat yang tadi nomor 2D, yang perintahnya itu berikan solusi model dualnya, yang mana kita tahu tadi kan model dualnya itu dalam bentuk minimasi ya Mas. Tapi pada saat menyelesaikan menggunakan metode two-phase, itu apakah benar di fase pertamanya itu dibuat maksimasi dulu? Mungkin itu aja Mas, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Katarina. Sebenarnya itu kalau untuk two phase, yang phase pertama itu artificial variabelnya itu diminimasi sebenarnya. Tapi kan kalau kalian pelajari lagi nih, cara ngerjain persoalan minimasi itu ada 2. Kalian kerjain langsung minimasinya, atau bisa kalian ubah minimasinya itu ke dalam bentuk maksimasi. Nah, tadi aku ubah ke dalam bentuk maksimasi sebenarnya. Itu. Apakah menjawab, Katarina? Sudah menjawab Mas, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, nggak ada ya teman-teman. Lanjut mungkin, Sam. Oke, ya teman-teman. Jadi sebelum bahas nomor 3 tadi, aku rasa tadi aku ngejelasinnya kurang benar buat yang nomor 1 untuk yang pertanyaan Genta tadi. Jadi aku mau coba jelasin ulang dulu sebentar, 1 menit.
Nah, jadi tadi kan pertanyaannya, apakah bisa kalau misalkan si nodes-nya ini tuh nanti variabel aslinya kita itu ada 3. Sedangkan X1, X2, X3 ini jadi variabel asli kita. Jawabannya bisa dibuat simplex-nya, cuman nggak visible untuk direpresentasikan secara grafik ini. Jadi kalian bisa dapat nilai representing nodes-nya berapa dengan cara sama kayak tadi, ngelihat nilai dari basic variabelnya, apakah basic variabelnya ada, apakah variabel yang asli tadi menjadi basic variabel, dan kalian bisa dapat titik-titiknya. Cuman kalau misalkan lebih dari 2, kalian nggak bisa masukin ke bentuk grafik kayak gini. Jadi tadi maksudku itu, oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Bentar ya, soal nomor. Oke, untuk soal nomor 3. Jadi di sini ada soal cerita, jadi ada perusahaan manufaktur bikin produk 3, A, B, dan C, dengan menggunakan mesin 2, M1 dan M2. Nah, dia punya biaya operasional buat M1 berapa, buat M2 berapa. Dia juga punya kapabilitas buat dalam 1 jam mesin tersebut bisa membuat berapa produk untuk tiap mesin. Dan dia tujuannya itu menentukan jadwal produksi yang efisien sehingga dapat meminimalkan biaya operasional. Nah, kita diminta untuk memformulasikan permasalahannya, dan setelah itu kita diketahui juga solusi dualnya, dan kita disuruh untuk tentukan solusi primalnya itu berapa. Oke. Jadi pertama, apa yang bisa kita lakuin itu kita paling nggak kita list dulu informasi yang ada di soal. Dan kalau misalkan kita mau ngeliat mana yang jadi variabel, mana yang jadi constraint, aku biasanya lebih mudahnya aku bentuk dia jadi bentuk tabel gini. Jadi dia ada 3, produk A, produk B, produk C, dan dia ada 2 mesin 1 dan mesin 2. Mesin 1 itu bisa buat 3 produk A, bisa buat 1 produk B dan 1 produk C, sedangkan mesin 2 itu 1 produk A dan 1 produk B. Dengan demand, jadi paling enggak, demand kan kita konsepnya untuk memenuhi demand ya, jadi nggak boleh kurang dari itu. Di sini dengan asumsi seperti itu, produk A itu 10, produk B 5, dan produk C 3. Dengan biaya per jam dari penggunaan mesin itu M1, mesin 1 $4, M2 itu $1. Nah, pertama kita buat dulu. Yang di kanan ini contoh ya teman-teman ya. Yang di kanan ini contoh. Dan pertama kita buat dulu model primalnya. Model primalnya, kita tadi tahu dia minimasi dari cost kan yang pasti pertama. Jadi kita fungsinya minimum, minimasi. Dan setelah itu, gimana cara ngebuat modelnya? Kita tadi dapat informasi kalau misalkan dia itu untuk menentukan penjadwalan. Penjadwalan kan berhubungan sama jam. Sedangkan tadi kita dapat informasi per jamnya mesin yang digunakan berapa. Karena kita tadi penjadwalan, jadi kita udah tahu nih, kalau misalkan di fungsi objektif ini bukan produk, cuman penggunaan dari mesinnya. Penggunaan dari mesin 1 berapa jam, penggunaan dari mesin 2 berapa jam. Di sini kita buat M1 4, berarti 4X1 ditambah M2B-nya $1, berarti ditambah X2. Fungsi objektifnya dapat sama dengan minimasi dari 4X1 tambah X2. Nah, kemudian untuk constraint-nya. Untuk constraint-nya gimana? Pertama kita tadi kan udah buat tabel ini ya. Sedangkan kita tahu kalau misalkan X akan menjadi mesin 1 dan Y akan menjadi mesin 2. Nah, karena begitu, tujuannya kita adalah untuk memenuhi demand produksinya dia. Tadi 3X1 produk A yang dibuat 3 di mesin X1 ditambah 2 ditambah 1 produk A yang dibuat di mesin Y harus lebih besar
sama dengan 10 karena konsepnya dia untuk memenuhi. Kalau lebih nggak apa-apa tapi jangan sampai kurang. Makanya 3x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 10. Nah, habis itu kita implementasikan juga untuk produk B. 1x ditambah 1y lebih besar sama dengan 5. Oh ya, di sini aku ada sedikit kesalahan. Di sini aku ngelisnya di tabel ini tuh X sama dengan Y. Nah, ini X-nya kalian anggap X1, Y-nya kalian anggap X2 aja ya. Oke. Terus untuk yang produk C, X1 lebih besar sama dengan 3. Dan kita tambahin non-negativity-nya. Non-negativity-nya X1 sama X2 lebih besar sama dengan 0 kan. Tapi di sini udah ada constraint X1 lebih besar sama 3. Makanya yang X1 lebih besar sama dengan 0 aku hapus, langsung X1 lebih besar sama dengan 3. Nah, setelah itu kita udah punya tadi fungsi primalnya, kita bentuk jadi fungsi dual. Nah, yang pertama kalau kita mau ubah dari primal ke dual, kita tahu dulu nih, dia minimasi di primalnya. Berarti di dualnya jadi maksimasi. Nah, untuk setelah itu, gimana bentuk objective function-nya? Objective function-nya adalah right hand side RHS dari setiap constraint yang ada di fungsi primalnya. Makanya ini 10Y1 ditambah 5Y2 tambah 3Y3. Gitu. Udah dapat tadi fungsi objektifnya, terus tinggal constraint-nya. Nah, untuk constraint-nya sendiri, di sini ada yang agak tricky, maka kita harus perhatiin tabel ini. Yang tabel minimation, maximation, constraint variable constraint. Oke. Jadi pertama, kita lihat ini X1. Ada beberapa X1 di sini. Nah, X1 ini jadi constraint kita. Di constraint pertama untuk dual. Jadi ini 3Y1 tambah Y2 tambah Y3 dapat dari mana? Ini 3X1 ditambah X1 tambah X1. Cuman X1-nya jadi Y1, Y2, Y3. 3Y1 tambah Y2 tambah Y3. Tandanya apa? Lebih besar sama dengan. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena kita di sini itu mengubah dari yang namanya constraint variable ke variable ke constraint. Untuk kasus maksimasi. Makanya di sini lebih besar sama dengan 4. 4-nya dari objective function-nya tadi yang ada X1-nya juga. Nah, ini lebih besarnya dapat dari mana? Lebih besar dapat tadi dari kita ngubah untuk dia minimasi awalnya lebih besar. Ini lihat di ini minimasi tandanya lebih besar. Untuk X1 kan lebih besar sama dengan 3 ya. Nah, constraint-nya lebih besar sama dengan 3. X1 ini kan akan menjadi variabel di dualnya. Makanya ini awalnya lebih besar sama dengan 3. Terus ini jadi lebih besar juga karena dia dari yang awalnya constraint menjadi variabel di sini. Makanya kita pakai lebih besar sama dengan begitu. Nah, untuk Y1 sama Y2-nya sama kayak tadi. Kita kan sebelumnya punya X1. X1-nya udah kita jadiin sebagai constraint 1 ini. Constraint 1 di dual. Untuk constraint 2-nya kita pakai X2. X2 ditambah X2 berarti Y1 tambah Y2 karena jumlahnya sama dengan 1. Tadi X2 Y1 sama-sama 1 lebih besar sama dengan 1. Satunya ini dapat dari mana? Di constraint 2 RHS-nya dapat dari objective function di primalnya. Di primalnya itu di sini dia kan X2 juga nilainya 1. Nah, untuk lebih besar dapat dari mana? Di sini kita punya X2 constraint yang paling bawah di constraint yang paling bawah yang non negativity di primalnya X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini constraint di primal dia akan menjadi dual kan. Karena dia akan menjadi dual, dia akan menjadi variabel. Dia akan menjadi variabel tandanya sama, lebih besar menjadi lebih besar sama dengan menjadi lebih besar sama dengan juga. Begitu.
Nah ini untuk yang terakhir ini, line terakhir di constraint ini, Y1, Y2, Y3 lebih kecil sama dengan 0. Itu dapat dari mana? Dapat dari ini, yang atas ya. Variabel jadi constraint. Kita lihat variabel ini kan Y1, Y2, Y3. Untuk line 1, line 2, line 3. Nah, untuk line 1, line 2 sama line 3 kan memang awalnya lebih besar ya. Nah, lebih besar ini diminimasi, primal berubah jadi maksimasi, lebih kecil di dual, begitu. Nah, ini udah yang buat A-nya semua. Lanjut ke yang B-nya. Oke, yang B-nya kan kita diminta untuk menentukan solusi primal dengan solusi dual yang diketahui. Kita diketahui nih, Y1, Y2, Y3, S1, S2. Nah, gimana? Kita tambahin slack tadi dulu. Kita tambahin di primalnya, kita tambahin 3X1 tambah X2 tambah S1, X1 tambah X2 tambah E2, X1 tambah E3. Nah, konsep kenapa dia positif sama negatif tadi sama kayak konsep yang udah aku jelasin di nomor 1 tadi. Karena di sini dia mintanya X3 S1 tambah X2 lebih besar dari 10, maka di sini kita tambahin tag variabel X1. Nah, di sini juga kita tambahin juga tag variabelnya 9491. Nah, ini yang penting untuk diketahui ya. Jadi kita melakukan perhitungannya dengan dasarannya itu yang tadi like tadi variabel imajiner kita tadi di primal dikalikan dengan variabel original kita di dual sama dengan 0, dan juga variabel imajiner kita di primal dikalikan enggak, terbalik, variabel original kita di dual dikalikan dengan variabel imajiner kita di primal sama dengan 0. Makanya ini X1 kan variabel asli nih, variabel asli kita di fungsi primal dikalikan dengan S1. S1 itu variabel imajiner kita di dual. Nah, S1 kali X1 sama dengan 0. Itu juga untuk yang Y1, variabel original di 2 dikalikan dengan yang imajiner di primalnya E1. Kita kalikan sama ya, rotasinya S1, S1, Y1, Y1, Y2, Y2 sama dengan 0. Terus nanti kita dengan perhitungan tadi, ini penjabaran dari perhitungannya, Y1 kali S1 sama dengan 0. Berarti S1 lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena kita udah dapat Y1-nya tadi 0, kita nyari S1-nya. Nah, tujuannya dari ini itu apa? Tujuannya itu kita mau cari nilai yang sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk bisa kita substitusikan ke model variabel kita tadi. Nah, kalau di sini artinya apa sih? S1 lebih besar sama dengan 0. Berarti S1 kan bisa 0, 1, 2, 3, dan lain-lain. Belum bisa kita masukkan ke perhitungan yang primal tadi ini. 3X1 tambah X2 tambah S1 lebih besar sama dengan 10. Nah, jadi kita cari yang 0. Kita cari dari yang nilai E tadi untuk 0. Di sini Y2 kali E2 sama dengan 0. Y2 kita dapat nilainya 1, diketahui di sini. Dikali dengan E2 yang mau kita cari sama dengan 0. Berarti E2-nya kan sama dengan 0. Dan di sini kita punya Y3 diketahui. Salah, di sini Y3-nya 3. Revisi. Dikalikan dengan E3 sama dengan 0. Berarti E3-nya kan sama dengan 0 juga. Begitu. Kita dapat E2 itu 0, E3 itu 0. Kita masukkan aja ke primal yang udah kita jadiin bentuk standar tadi. 3X1. Kita masukkan dulu ke yang X1 tambah E3 lebih besar. Ini harusnya sama dengan ya teman-teman. X1 tambah E3 sama dengan 3. Nah, X1 tambah E3-nya. E3-nya kan tadi kita udah ketahui 0. Berarti X1-nya sama dengan 3.
Nah, terus X1 tambah X2 kita masukin ke fungsi constraint yang kedua ini. X1 tambah X2 tambah E2 sama dengan 5. Nah, E2-nya kita tahu dari perhitungan tadi 0. Dan X1-nya kita dapat tadi 3. 3 tambah X2 tambah 0 sama dengan 5. X2-nya sama dengan 2. Nah, jadi kan kita dapat nilai X1 sama X2. Berarti udah bisa buat cari nilai objektif fungsinya. Oh iya. Nah ya, ini kayak gini yang tadi di slide sebelumnya notasinya masih ada yang salah. Tadi aku editnya yang di slide ini. Nah, kita udah dapat nih nilai X1-nya 3, X2-nya 2. Kita masukin tadi ke objektif fungsinya itu yang primal 3X1 tambah 5X2. 3 dikali 3 tambah 5 kali 2. Dapat nilai 14. Nah, gimana? Kita masih bisa, kita udah dapat yang diminta. Cuman kita masih bisa untuk ngetahuin apakah jawaban kita ini benar atau enggak, valid atau enggak. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah solusi primal dan solusi dual itu sama. Jadi kita bisa validasi solusi primal kita dengan mencari solusi dual. Solusi dual gimana cara nyarinya? Tadi kan kita udah diketahui. Nih, Y1, Y2, Y3. Tinggal kita masukin aja ke objektif function solusi dual. 10 dikali 0 tambah 5 kali 1 tambah 3 kali 3. 5 tambah 9 sama dengan 14. Berarti jawaban kita udah bisa dibilang benar. Begitu. Oke. Ini untuk yang nomor 3. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aku tunggu sampai 20.35 ya. Soalnya abis ini mungkin ini udah overtime sebentar, cuman abis ini aku bakal nge-share gimana caranya pakai solver dan Lingo. Karena dari teman-teman ada yang minta juga, dan abis ini bakal 5 menit sampai 10 menit untuk aku coba ngejelasin secara umum gimana cara pakai software di Excel sama software Lingo. Oke, kayak nggak ada yang tanyain. Bentar, share screen. Oh, Yasmin. Kenapa? Yasmin ada yang dibingungin? Ya, mohon maaf Mas, hanya ingin konfirmasi yang untuk variable primal ke dual conversion more than less than itu apa bisa dijelaskan sedikit lebih pelan ya Mas? Oh, cara convertnya tadi ya, Yasmin ya? Oke. Kasih. Ya, sama-sama. Bentar aku coba share screen dulu. Oke, yang ini ya tadi ya? Ya benar Mas. Nah. Jadi, tadi kan kita dapat primalnya berapa. Nah, pertama, mungkin kalau untuk yang objective function, teman-teman udah tahu lah, misalkan kalau misalkan primalnya minimasi, di dualnya kita jadi maksimasi. Nah, setelah itu untuk objective functionnya, objective function yang di dual itu gimana? Objective function di dual adalah nilai-nilai right hand side untuk constraint di primal tadi. Makanya ini 10 ditambah 5 ditambah 3. Nah, untuk constraint-nya gimana? Constraint-nya adalah yang di sininya variabel, yang tadi di primal itu variabel X1, semua kita jadiin ke constraint.
yang awalnya variabel kita jadiin ke constraint. Nah, makanya di sini yang pertama, line pertama dari constraint di dual adalah variabel X1. Nah, tahu dari mana? Ini 3X1. Ini 1X1, ini 1X1. Nah, ini yang awalnya variabel kita convert jadi constraint. Jadi 3Y1 ditambah Y2 tambah Y3. Nah, setelah itu nilai right hand side-nya dapat dari mana? Dapat yang variabel juga, tapi variabel yang ada di objective function. Nilainya berapa? Di sini 4X1. Di sini jadi right hand side 4. Nah, untuk nilai lebih besarnya dapat dari mana? Nilai lebih besarnya itu dapat dari di sini kita punya constraint X1 lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, dia lebih besar sama dengan 3. Yang awalnya itu kita punyanya constraint dan mau jadiin variabel. Ini lihat di minimasi ini, awalnya itu kita punya kan constraint. X1 lebih besar sama dengan 3. Sedangkan itu mau jadi variabel kita kan. Di dual ini. Jadi yang awalnya lebih besar sama dengan tetap jadi lebih besar sama dengan begitu. Nah, terus untuk yang line kedua di constraint di dual ini dapat dari mana? Dapat dari variabel X2 karena tadi kita convert dari variabel jadi constraint kan. Nah, di sini untuk line pertamanya ini ada X2 1X2 tambah 1X2. Nah, di sini kita jadiin Y1, 1Y1 ditambah 1Y2. Untuk right hand side-nya dapat dari variabel cuman yang di objective function-nya, nilainya 1. Nah, untuk lebih besarnya sama kayak tadi. Dia di constraint, ini dia kan constraint X2 lebih besar sama dengan 0. Kita jadiin variabel sekarang. Minimasi, maksimasi. Tabel minimasi, tabel maksimasi, constraint jadi variabel. Nah, tetap sama kan? Dari lebih besar sama dengan, tetap jadi lebih besar sama dengan juga. Nah, untuk Y1, Y2, Y3 lebih kecil sama dengan 0, itu kita dapetin kita dapetin dari convert yang atasnya, yang awalnya itu ini fungsi-fungsi constraint ini selain dari non-negativity kan X2 lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti kan kita punya 3 fungsi constraint yang kita jadiin Y1, Y2, dan Y3. Nah, Y1 ini merepresentasikan apa? Yang line pertama. Line pertama di constraint primalnya tadi. Nah, dia kan lebih besar. Nah, kita ubah dari variabel yang tadinya variabel jadi constraint. Balikan dari yang sebelumnya. Berarti dari lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Dan itu diimplementasikan juga buat line 2 sama line 3 dari model primalnya tadi constraint-nya. Karena line 4-nya ini kan non-negativity tadi. Nah, setelah itu ya udah kita dapetin berarti semuanya convert dari variabel lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Gitu, Yasmin. Udah paham belum? Paham. Baik, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Oke. Jadi aku bakal coba buat share general untuk solver dan Ningo karena teman-teman ada yang bilang butuh. Jadi kita coba provide juga. Nah, di sini gimana sih cara pakai solver ya? Pertama, kalian harus tambahin dulu add-ins-nya. Add-ins data. Nah, di data ini kalian bisa tambahin add-in solver. Nah, untuk gimana cara nambahin add-in solvernya? Jujur aku agak lupa. Cuman dari file, nanti kalian bisa cari di YouTube aja. Tambahin add-in solver gratis. Tapi
Solver itu ada di data terus di-analyze. Nah, pertama coba aku hapus dulu ini semua. Oh enggak salah. Dari itu dulu. Pertama kita coba dulu untuk mendefine apa yang ada di model, yang ada di soal. Kita define ke bentuk-bentuk tabel Excel ya. Dan di sini kita punya fungsinya maksimum 60A tambah 60B tambah 56C. Nah, kita bikin dulu ini decision variabelnya apa aja. Ada decision variable A, decision variable B, dan decision variable C. Nah, untuk value ini teman-teman ingat-ingat, value ini adalah nilai-nilai yang akan keluar setelah kita solvernya tadi. Jadi ini dari awal aku coba dilihat aja ya. Oke. Value ini nilai apa sih? Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, gitu. Nah, untuk koefisiennya itu adalah ya koefisien dari decision variabelnya. Ini decision variable A, koefisiennya 60. Decision variable B, koefisiennya 60. Decision variable C, koefisiennya 56. Udah. Nah, terus kita bentuk objective function. Nah, objective function itu apa? Kita pakai rumus sum product. Kenapa? Karena kan logikanya objective function itu adalah nilai dari kita mengkalikan A dengan value dari A dengan koefisien dari A, ditambah value dari B tambah koefisien B, dan value dari C dikali koefisien C. Dan itu makanya kita pakai rumus sum product di sini. Di sini kalian bisa blok aja ini. Yang biru ini dari A D4 sampai F4, habis itu blok yang value-nya berapa dikalikan dengan koefisiennya berapa. Apa-apa, meskipun lumayan nilainya kalian set duluan aja. Jadi nggak usah kaget kalau misalkan nilainya 0 nanti. Gitu. Nah, setelah objective function selesai, kita ke constraint-nya. Constraint-nya kita define. Di sini ada berapa constraint? 1, 2, 3, 4. Tambah non-negativity. Non-negativity nggak usah karena nanti kita bisa tambahin di solvernya non-negativity. Gitu. Nah, di sini langsung aja kita tulis C1, C2, C3, C4. Dengan decision variable A, B, dan C. Dan ini nilai dari left hand side-nya. Kita bikin buat penjabarannya nanti, bentar. Ini untuk sign-nya. Sign-nya itu apa? Ya ini nilai tanda dari constraint itu apa sih? Ini kan lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nih. Dan terus right hand side-nya 480, 900, 480, 1920. Dah, itu aja yang kita isi dulu. Nah, left hand side-nya terakhir. Left hand side-nya itu adalah apa? Sum product lagi dari value yang tadi dengan nilai-nilai yang kita punya di nilai-nilai variabel, koefisien variabel yang kita punya di constraint. Kalau tadi kan ini kita juga logikanya sama. Kita kaliin value dengan koefisien, tapi koefisien siapa? Koefisien objective function. Nah, kalau di sini kita kaliin juga sum product value dengan koefisien, tapi koefisien apa? Koefisien dari constraint-nya masing-masing begitu. Nah, ini tuh. Jadi dari tiap koefisien constraint-nya tuh. Oke. Terus ketika kita udah jadi ini, yang harus dilakukan adalah apa? Kita ke data, terus kita ke solver. Nah, ini aku hapusin dulu semua ya. Oke. Set objektif. Objektifnya apa? Objektif yang tadi kita buat. Kita tinggal klik aja ini set objektifnya itu di row kolom objektif functionnya. Nah, di sini yang 0 ini kita jadiin set objektif. Terus kita tulis apa? Ini dia maunya apa? Minimum atau maksimum?
maksimum ya. Wait, sabar. Ini belum aku ganti, sorry. Salah. Solver. Dan kita to-nya apa? Maksimum. By changing variabelnya itu apa? Changing variable adalah value tadi, teman-teman. Yang kosong tadi itu tuh jadi changing variabelnya. Kita blok. Nah, terus subject to constraint-nya gimana? Subject to constraint-nya itu kita masukin constraint yang tadi semuanya. Nah, kita masukin ya tadi. Cuman perlu cell reference ini kita blok semua yang LHS-nya. Ini kan tandanya sama semua ya. Jadi ya udah bisa. Tapi kalau misalkan nanti tandanya nggak sama semua, ya kalian harus satu-satu. Misalkan ini dulu, habis itu baru ini dulu. Tapi ini karena sign-nya sama semua, kita langsung jadiin aja sama. Kita masukin sign-nya apa? Kita masukin constraint-nya. RH. Halo? Tadi putus ya? Sekarang udah, halo, udah jelas belum? Aman. Screen-nya masih kelihatan? Masih. Oke. Nah, tadi kan udah jelas kan sampai sini. Ini cell reference LHS-nya. Nah, constraint-nya RHS-nya. Terus kita oke dulu. Habis itu, ini kan dia ada constraint non-negativity ya. Kita add lagi. Nah, value ini kan nggak boleh negatif. Jadi kita blok. Habis itu, nggak boleh negatif dan harus integer. Kita langsung tulis aja int. Udah. Oke. Habis itu kita solving apa bentuk metodenya, BVLP solve. Nah, udah habis itu dia akan langsung keluar nilai objektif fungsinya berapa, nilai value-nya berapa. Begitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa nambah report lain kayak report activity, tapi sensitivity, tapi itu nanti aja, nggak usah. Nah, ini dapat. Udah berarti kita udah dapat objektif fungsinya 780, value A-nya 9, value B-nya 4, value C-nya 0. Gitu. Nah, terus tadi kalau untuk yang satu lagi, software Lingo. Ya, software ini lebih dan sangat simpel dibandingkan yang tadi. Kenapa? Karena teman-teman cuma perlu tinggal nulis objektif functionnya apa, habis itu nulis constraint-nya apa, non-negativity-nya, terus n. Saya sebelumnya nggak pakai integer, aku lupa ketukar tadi. Oke, sila tetap sama teman. Dan di sini gimana caranya kita tentuin, ini misalkan ini objektif fungsinya ya teman-teman ya. 60 dikali A, 60 kali B, 56 kali C. Nah, gimana cara kita ngasih tahu ke software ini kalau misalkan dia maksimum nyarinya ya perlu max sama dengan udah. Dan di sini jangan lupa dari setiap line, setiap nulis itu selalu tambahin titik koma. Kalau nggak ada titik koma ntar di error, nggak bisa di run. Nah, habis itu masukin constraint-nya semua kayak ini. Masukin constraint-nya semua, terus masukin juga non-negativity-nya. Habis itu tulis n. Habis itu teman-teman bisa langsung ke solver, habis itu solve. Atau enggak teman-teman langsung klik ini yang ada area tempat tembakan panah ini. Nah, habis itu langsung keluar dia objective value-nya berapa, terus variabelnya itu nilainya berapa. Nah, hasilnya ini benar. Kenapa? Karena ini solver sama si Lingo sama. Objektif fungsinya sama-sama 780 dan variabel A-nya itu 9, variabel B-nya itu 4, ya poinin aja. 780, variabel A-nya 9, variabel B-nya 4. Misalnya, ya mungkin teman-teman bisa gali sendiri nanti. Dah. Oke, sekian mungkin
sharing software sekian bisa balik ke Bastian lagi. Oke, mungkin dengan adanya tadi saya ngajarin software, sekian dari tutor Operation Research 1 pada malam hari ini teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang dibingungin lah dari yang tadi udah kami jelasin atau materi-materi OR yang kalian pelajari di kelas, monggo untuk tanya kepada feel free untuk tanya kepada aku dan juga Sam, teman-teman. Oke, mungkin aku kembalikan ke Lalu. Oke, makasih Mas Samuel dan Mas Bastian udah nyampein tutor pada malam hari ini. Untuk kepada teman-teman dari 1, aku coba ingetin buat ngisi feedback tutor yang udah aku kirim di chat